Hari di ma- hari di mana Anggi akan membantu Bima untuk melakukan pertandingan ekspor di kampusnya tiba. Anggi keluar dari mobil Bima disusul Aldi, Dita, dan Nafisa. Aturan yang kampus berikan tidak seketat pertandingan resmi. Bima sebagai ketua kelompok boleh memilih siapapun yang akan ikut dalam kelompoknya dengan catatan 3/2. 3 untuk orang dalam dan 2 untuk orang luar. Banyak mata tertuju pada Bima, Aldi. Kedua laki-laki itu sangat tampan, sangat berkarisma, juga tubuh tinggi mereka membuat para mahasiswi ketar-ketir. Sedangkan para mahasiswa mereka iri. Anggi juga tidak kalah jadi perhatian, tubuhnya yang mungil dan wajahnya yang cantik dan masih sangat imut menjadi perhatian tersendiri. Apalagi saat ini gadis itu memakai hiasan tipis di wajahnya. Sudah pasti Anggi akan terlihat lebih cantik dari hari-hari biasanya. Bima, Anggi, Aldi, dan 2 teman Bima sudah berdiri di atas panggung. Sedangkan Dita dan Nafisa mereka berdua bersorak heboh di antara kursi para penonton. Semangat, semangat. Tanpa menunggu atau basa-basi mereka mulai duduk di kursi mereka masing-masing. Ketika lawan sudah menentukan hero mereka masing-masing, kelompok Bima juga sudah mengunci hero mereka. Keadaan terlihat begitu pekik karena ternyata kelompok pesaing Bima ini tidak bisa dianggap remeh. Esmeralda, ingat kalau kamu kalah nanti Rehan pulang bawa cewek baru. Bima berusaha mengompori Anggi agar gadis itu lebih bersemangat. Dan benar saja, mengompori Anggi dengan menyebutkan kata wanita lain adalah hal yang sangat berdampak. Dengan dorongan kekomporan yang Bima berikan, Anggi benar-benar bersemangat dan menggebu-gebu dalam berusaha beberapa serangan dia bisa mengalahkan musuh. Victory, untuk ketiga kalinya kata itu terdengar oleh semua orang. Anggi tersenyum bahagia. Dia melepas earphone yang dia kenakan lalu melompat ke arah Aldi dan Bima untuk memeluk kedua orang itu. Kita menang guys, kita menang. Semua orang bersorak dengan ramai. Tanpa Anggi sadari di bangku penonton paling atas suaminya sudah memperhatikan dia. Meskipun kloter pertama Rehan ketinggalan, namun kloter kedua dia bisa melihat istrinya bermain dengan begitu lincahnya. 3-1 menjadi skor berakhir pertandingan itu. Bima menerima sebuah piala juga banner uang sebesar 50 juta yang diberikan oleh dekan-dekan yang ada di kampus. Anggi mengambil ponsel yang bergetar di saku jaket yang dia kenakan. Keluar sebentar, tangga darurat lantai 14. Anggi mengerutkan keningnya namun dia tidak banyak berkomentar. Dia menepuk pundak Bima meminta izin untuk ke toilet. Anggi celingukan, dia mencari tangga darurat di sekitar lift. Dia membuka pintu itu lalu masuk, namun ketika dia hendak menutup pintunya kembali, tangannya ditarik oleh seseorang. Anggi ingin berteriak namun orang itu membekap mulutnya dan memojokkan Anggi ke dinding. Bima meminta "Set, ini aku." Suara berat nan manli milik Rehan membuat Anggi langsung tersenyum. Dia melompat memeluk leher suaminya erat. Om sudah pulang. Kenapa nggak bilang sama Anggi?" Anggi pikir Om masih lama di Bali. "Aku sengaja kerja Rodi agar bisa pulang tepat waktu. Aku sangat merindukanmu, Boncel." Rehan berbicara di leher istrinya, menghirup aroma wangi yang sudah 6 hari 6 jam tidak bisa dia rasakan. Anggi ini benar-benar membuat Rehan hampir gila. Rehan yang pada awalnya terus menyangkal jika dia tidak mencintai gadis ini sekarang mulai sadar dan mulai mengerti kalau Anggi adalah satu-satunya sosok yang bisa membuat dia hilang akal. Rehan belum pernah seperti ini sebelumnya. Meskipun dia kerap bergonta-ganti wanita, namun dia belum pernah dibuat gila seperti apa yang Anggi lakukan kepadanya. "Om, geli jangan cium di sana." Anggi mendorong bahu suaminya, namun Rehan malah menarik pinggang semakin erat. Laki-laki itu menatap Anggi. Sebelumnya meskipun dia kerap bergonta-ganti wanita dengan napas yang memberu, Ranum ini kenapa terlihat sangat merah dan mempesona. Rasanya Rehan begitu ingin melahap itu dan menggigitnya gemas. Anggi memukul dada suaminya berusaha melepaskan tautan mereka. Jujur saja Anggi juga merindukan menabukkan yang selalu Rehan berikan, namun tidak di tempat seperti ini. Anggi takut ada yang tiba-tiba datang dan menunduk. Mereka melakukan hal yang tidak senonoh. Bukannya itu emang tak senonoh. Otakmu kemana sih?
Om, brak, pintu darurat itu dibuka dan luar. Rehan langsung menyembunyikan Anggi di balik kot yang dia kenakan. Sementara Anggi dia menunduk sembari menutup wajahnya yang panas dengan kedua telapak tangannya. Permisi, seorang cleaning service berjalan melewati Rehan dan Anggi. Cleaning service itu terus berjalan, namun sebelum dia benar-benar menghilang, dia kembali mendongak, melihat ke arah Rehan. Siapa ya? Kok rasanya agak asing? Gumam cleaning service itu lalu pergi. Rehan bernapas lega. Dia menurunkan kotnya lalu mengangkat bahu Anggi. Jangan lihat Anggi. Om, Anggi malu. Anggi mau pulang. Rehan terkekeh. Laki-laki itu kembali memeluk Anggi dan mengecup puncak kepala gadis itu beberapa kali. Maafkan aku selalu hilang kendali jika sudah berada di dekatmu. Malam hari, Rehan sedang duduk bersandar pada sandaran ranjang. Laki-laki itu menyunggingkan senyum saat melihat foto-foto istrinya pada ponsel yang istrinya miliki. Sudah puluhan foto yang dia kirimkan ke ponselnya sendiri. Namun sepertinya dia masih belum puas dan terus mencari foto yang paling dia sukai. Lain dengan Rehan, lain lagi dengan Anggi. Gadis itu sedang mematut dirinya di depan cermin. Dia menggigitnya, tertahan. Sesekali dia membetulkan piyama sutra berwarna merah darah di atas paha. Piyama itu sangat tipis. Belum lagi belahan dada yang rendah. Anggi ragu untuk mengenakan pakaian seperti ini di depan suaminya. Namun Dita mengatakan hanya ini cara untuk membuat Rehan menempel padanya dan sulit untuk beralih pada wanita lain. Anggi mendesah. Sembari berjongkok, jantungnya berdegup tak karuan. Anggi tidak bisa mengenakan ini. Dia harus segera menggantinya. Tapi kalau Rehan benar-benar tergoda wanita lain bagaimana? Anggi takut. Semangat Anggi, kamu bisa melakukannya. Kamu sudah mempelajari semuanya tadi malam. Jangan sampai Dita kecewa padamu. Sebelum keluar dari kamar mandi, Anggi membasahi rambutnya di keran yang ada di wastafel. Dia sedikit meremas rambutnya untuk membuang air yang tersisa di sana. Namun tidak benar-benar kering karena Anggi sengaja ingin membuat rambutnya sedikit basah. Dengan langkah pasti Anggi keluar dari kamar mandi. Rehan fokus pada ponsel Anggi. Laki-laki itu belum menyadari jika Anggi sudah keluar dari kamar mandi. Anggi melangkah seanggun mungkin. Sesekali dia terserempet kakinya sendiri. Namun buru-buru dia mengubah ekspresinya yang kembali berjalan seperti seorang model. Anggi berhenti di depan Rehan. Dia bersandar pada tiang ranjang lalu sedikit membuka piyamanya luar biasa. Kakinya sedikit dia angkat. Membuat piyama itu terlihat lebih pendek hingga menampakkan paha putih dan mulus miliknya. Anggi berdaham karena tak kunjung mendapat respon dari suaminya. Karena sudah pegal, Anggi berdaham lebih keras. Kembali dia berpose seperti artis Korea di drama yang semalam dia tonton. Rehan mengangkat kepalanya, gelak. Rehan meneguk salipannya susah payah. Hampir saja dia tersedak. Matanya menatap penampilan Anggi dari ujung kaki lalu naik ke atas. Lengeri yang Anggi kenakan ini benar-benar sangat cocok untuk gadis itu. Warna merah darah yang sangat kontras dengan kulit putih nan mulus miliknya. Rehan membuka mulutnya karena kesulitan untuk bernapas. Dia juga menyentuh dan meremas lehernya. Apa yang sedang bocah ini lakukan? Dia tidak sedang berusaha menggodanya, bukan? Apakah Anggi tahu konsekuensi yang akan dia dapatkan jika dia melakukan hal ini? Rehan terus menatap istrinya sampai tatapan berada pada dua bola air yang sangat dia sukai. Astaga, Rehan bisa gila. Gadis itu bahkan tidak mengenakan bra. Semakin dilihat ke atas, Rehan semakin terpaku melihat tulang selangka juga bahu istrinya yang begitu memanjakan mata. Namun ketika dia terus memperhatikan, tetesan-tetesan air mulai mengenang di lantai. Rehan langsung melihat sampai ke wajah gadis itu. Ternyata bukan hanya ke lantai, tapi air itu juga menetes di wajah gadis itu. Dan kini lengeri yang Anggi kenakan juga ikut basah. Rehan mengelum senyum melihat kelakuan random istrinya. Dia sudah berpikir kejauhan jika Anggi sudah berubah dan sudah lebih dewasa. Ternyata gadis itu masih gadis yang sama dengan segala kepolosannya. Tidak mungkin juga Anggi berubah dalam waktu 1 minggu akan. Kemari, Rehan menggerakkan jarinya, meminta Anggi untuk duduk di dekatnya. Anggi tersenyum lalu melakukan apa yang suaminya minta. Rehan mengambil sebuah handuk dari lemari lalu kembali duduk di atas ranjang. Kenapa membiarkan rambutmu basah seperti ini? Gak takut masuk angin?
Anggi menggeleng dengan polosnya. Rehan membantu istrinya mengeringkan rambut. Namun ketika dia melihat lingeri terluar istrinya basah, Rehan membuka kain tipis itu. Lagi-lagi Rehan disuguhkan pemandangan yang mampu membuat si Beto menggeliat, meminta untuk dilepaskan. Rehan menunduk lalu mengecup tengkuk Anggi lembut. Anggi yang mendapatkan perlakuan seperti itu meremang. Seluruh bulu kuduknya merinding, segala sesuatu yang ada pada dirinya menegang. Om.